Oke. Sekarang kita akan belajar memprogram Arduino ya. Nah, di sini kita akan merancang program LED berkedip. Nah, software yang kita gunakan adalah software Arduino IDE dan Proteus. Nah, Arduino IDE ini kita gunakan untuk membuat programnya atau codingnya. Nah, sedangkan Proteus gunakan untuk mensimulasikan LED berkedip. Oke, pertama-tama kita buka dulu software Proteus kita. Kita cari di program. Nah, di sini kita akan menggunakan Proteus 8 ya. Kita buka. Oke, kita klik 2 kali. Nah, sebelum kita membuat codingnya, kita terlebih dahulu membuat skema rangkaiannya. Nah, di sini ini adalah tampilan Proteus kita. Ini lembar kerja kita ya. Di sinilah kita akan menggambar atau membuat gambar rangkaian microcontroller Arduino dan satu LED. Nah, sekarang kita mencari komponen atau IC microcontroller Arduino. Nah, di sini kita klik komponen mode, akan tampil di ini. Kemudian kita klik P. Nah, kita cari Arduino. Ini sudah tampil. Ini ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan Arduino nya. Sekarang kita menggunakan Arduino Uno R3. Nah, klik 2 kali aja. Nah, berarti ini sudah tampil. Kemudian kita akan membutuhkan sebuah LED. Nah, untuk mencari LED itu berada di optoelektronik. Nah, lihat di bawahnya subkategorinya LED, cari yang LED ya. Silakan dipilih warnanya sesuai selera kita. Nah, kita gunakan yang merah aja ya, red. Kita klik 2 kali ini. Oke, sudah. Nah, 2 komponen ini saja yang kita gunakan terlebih dahulu untuk memprogram LED berkedip atau LED blink. Kita close. Sekarang kita gambar. Untuk mengubah tata letaknya, kita klik sini. Kita perbesar dulu. Oke. LED. Nah, di sini ada pin digital dan pin analog. Nah, untuk LED-nya kita hubungkan ke pin digital. Di sini kita menggunakan pin 12 aja ya. Kita hubungkan LED-nya ke pin 12. Nah, LED kita belum ada ground, kita kasih ground. Ground kita ambil di terminal mode. Ini groundnya, kita hubungkan. Nah, ini rangkaian kita sudah selesai, tetapi ini belum bisa kita lihat outputnya itu gimana, apakah LED ini sudah menyala atau belum. Nah, kalau mau buktikan, kita tekan run. Ini nggak ada respon, masih error karena program kita belum kita upload ke IC Arduino ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memprogram atau membuat codingnya di software Arduino IDE. Nah, kita buka software Arduino nya ini.
kita klik lagi. Ini sudah masih dalam proses. Nah, ini programnya sudah ada dibuat sebelumnya. Ini bisa kita hapus. Oke. Nah, tampilan ini adalah lembar kerja kita. Atau bisa juga kita gunakan lembar kerja baru. Caranya file, new. Nah, di sini aja kita akan membuat programnya ya. Nah, pada tampilan awal ini sudah ada codingnya, yaitu void setup dan void loop. Pertama-tama kita akan mendeklarasikan tipe data yang kita gunakan. Nah, maksudnya outputnya kita gunakan adalah LED. Jadi LED itu kita deklarasikan dulu menjadi sebuah data. Data yang kita gunakan adalah tipenya integer. Nah, kita klik. Kalau untuk integer, codingnya kita tulis, kita ketik dengan int. Nah, output kita kan let. Jadi variabelnya kita tulis atau kita ketik dengan let, diikuti sama dengan. Nah, let kita tadi di Proteus, di rangkaiannya kita hubungkan ke pin 12, ya kan? Nah, maka integer let sama dengan pin 12, tapi tulisan pinnya kita tidak kita tulis langsung 12. Nah, 12 dan diikuti tanda koma, titik koma, Nah, jika ragu, kita bisa membuat komentar. Maksudnya komentar dari coding ini. Di sini ya, coding int let sama dengan 12. Nah, cara menulis komentar kita tulis /2. Garis miring 2 ya. Nah, di sini kita tulis pada rangkaian kita tadi LED kita terhubung ke pin 12. LED terhubung pada pin 12 pada Arduino. Nah, ini langkah pertama kita sudah selesai. Kita lanjut ke bagian proses program. Nah, kita masuk ke void setup. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan void setup itu maksudnya adalah semua kode di dalam kurung kurawal, ini kurung kurawalnya, akan dijalankan hanya satu kali ketika program Arduino dijalankan untuk pertama kalinya. Jadi maksudnya void setup ini kode yang kita rancang di dalam tanda kurung kurawal ini hanya dijalankan satu kali. Nah, apa kode program yang kita gunakan atau yang kita tulis di dalam kurung kurawal ini? Yaitu adalah menginisialisasi LED itu sebagai output atau keluaran. Maka kode programnya adalah pin mode ini nggak ada spasi ya, dia gabung, pin modenya digabung
buka kurung, variabel kita tadi LED. Nah, kita tulis juga di sini LED, koma. Nah, LED kita itu inisialisasi tadi sebagai output, maka di sini kita tulis dengan output, tutup kurung, titik koma. Nah, untuk kode program pada perintah atau void setup ini hanya ini aja, karena output kita hanya satu, ya. Lanjut, kita masuk ke void loop. Nah, apa fungsi void loop di sini? Nah, void loop ini kode yang akan dijalankan setelah setup selesai. Maksudnya, kode program yang akan dijalankan setelah setup selesai. Nih, setelah ini selesai, setelah kita atur LED itu sebagai output, maka kita apakan LED itu? Maunya kita nyalakan seperti apa? Nah, disinilah perintahnya yang akan kita buat di void loop ini. Nah, gimana cara kita membuat kodenya, kode programnya? Nah, kode programnya yang kita buat adalah digital. Kenapa kita buat digital? Karena rangkaian kita LED-nya terhubung ke pin digital. Digital write, nggak ada spasi ya, digabung, buka kurung, LED height. Nah, ini maksudnya apa? Kita ingin LED itu menyala, jadi perintahnya adalah height. Oke, boleh kita tulis komentarnya di sini biar kita tidak ragu ya. Maksud kode program ini, satu baris ini adalah LED perintah untuk LED menyala. Nah, supaya LED ini bisa berkedip, kita gunakan waktu tunda. Maksudnya apa? Kita atur hidup dan matinya LED itu menggunakan waktu tunda. Nah, untuk kodenya, kode programnya, kita gunakan delay. Delay itu tunda kan? Ya. Buka kurung 500. Titik koma. Nah, ini maksudnya apa? Kita gunakan tunda waktunya selama 500 milisecond atau 0,5 detik. Oke. Nah, jadi LED kita itu menyala selama setengah detik. Setengah detik kemudian LED kita kondisinya mati. Nah, perintahnya digital write, buka kurung, LED. Nah, kalau lawan high apa? Nah, kalau lawan high adalah low.
tutup kurung, titik koma. Nah, ini perintah untuk let off atau mati, delay 500 dan diakhiri titik koma. Jadi setiap perintah di dalam tanda kurung kurawal ini selalu diakhiri tanda titik koma. Jika kita lupa memberi tanda titik koma, ini program kita akan error. Nah, nanti akan kita coba membuktikannya. Misalnya ada salah satu titik komanya tidak lupa kita mengetikkannya, itu akan terjadi error. Oke ya. Ini sama, delay 500 ini fungsinya untuk tunda waktu selama 500 milisecond. Nah, program ini akan berulang secara terus-menerus. Jadi, jika kita simulasikan di Proteus, kita upload program coding ini, nanti di Proteusnya akan terlihat LED itu hidup mati berkedip. Nah, di sini kita sudah selesai membuat kode programnya. Kita bikin keterangan ini dulu. Ini perintah untuk perintah let itu sebagai output. Oke, sudah selesai. Berarti ini sudah selesai programnya. Sekarang kita verify atau compile. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kode program dalam bentuk hex atau hexa. Ya, kita klik verify. Nah, kalau ini untuk upload maksudnya program ini kita upload ke Arduino hardware-nya, perangkat keras Arduino-nya. Nah, sekarang kita hanya menghasilkan kode program dalam bentuk hexa atau hex. Kita klik, apakah ada yang error? Berarti ini kita simpan dulu. Blink 2. Oke, ini proses compile programnya. Blink 2, kita coba itu lagi. Oke, kita ulang compile lagi ya. Ini sudah selesai compile-nya. Di sini tidak terdapat error. Nah, kalau dia ada error, itu akan tampil di sini warna merah peringatannya. Oke. Nah, kita akan mengkopikan kode program yang berbentuk hexa, file hex ya. Kita cari aja di sini. Nah, di sini sudah ada file hexnya. Kita copy dari sini, dari C. Kita copy. Kita upload ke sini. Nah, di sini dimintanya program file. Mana program filenya? Kita copy aja, kita kopas. Kita kopas ya.
yang di sini. Nih kita Ctrl C, ini Ctrl V ya, ini Ctrl V, kita ulang lagi, ini Ctrl V, udah, kita klik OK. Kemudian kita jalankan atau kita run. Oke, terlihat bahwa LED kita akan nyala dan mati dengan tunda waktu setengah detik. LED blink namanya. Oke, sekian dulu video tutorial program Arduino untuk LED blink. Oke, silakan disimak ya.